apa kabarnya hari ini? Happy Sunday. Wah, Kak Belia senang karena kita hari ini masih tetap boleh setia beribadah pada Tuhan. Adik-adik, hari ini meskipun kita tetap masih di rumah, tapi kita terus semangat ya. Wah, adik-adik pasti sekarang udah mulai masuk sekolah ya. Masuk ke kelas yang baru. Wah, gimana rasanya? Senang? Banyak temannya? Wah, asik ya. Gurunya baru, temannya baru. Tapi Kak, cuma lewat Zoom. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita harus tetap semangat. Dan adik-adik, Kak Belia mau katakan, kita orang Kristen ya, kita ini bukan sembarang pekerja, bukan sembarangan loh. Ya, kita itu orang yang spesial karena Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Dan kita boleh dipakai Tuhan menjadi pekerja Tuhan yang istimewa. Apabila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Telah yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa tuh jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa tuh jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa tuh jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa tuh jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa tuh jadi pekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan,
karena hari ini kami masih boleh Tuhan sertai, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin ibadah kami, dan Tuhan biarlah bukan hanya kami yang diberkati melalui ibadah ini, tapi ibadah ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berbicaralah kepada kami melalui ibadah kami, melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik, hari ini Kak Pilia mengajak seorang teman spesial. Siapa ya temannya Kak Pilia? Ternyata adik-adik, temannya Kak Pilia adalah Tereng. Dia adalah sebuah robot. Coba ya adik-adik, kita mau lihat aksinya. Apa aja yang bisa dilakukan oleh robot ini, kita lihat. Wah. Belok kiri. Iya. Lulu putar-putar. Iya. Maju jalan. Iya. Iya, putar. Maju. Wah, robot belok kiri. Iya, maju lagi. Kebanyakan beloknya. Iya, oke, sekarang dance. Yes. Oh. Iya, dia lagi dance nih, adik-adik. Maju, iya. Wah. Apa robot? Dia mau tembak, adik-adik. Coba kalau ini. Wah, dia mau nyanyi. Oh. Hai. Iya. Ngadep sana robot, ya. Adik-adik, kayaknya robot ini berbahaya. Lebih baik kita hentikan saja. Wah, kamu di sini dulu ya, diam dulu ya. Adik-adik, kenapa Kak Pilih hari ini bawa robot? Karena hari ini Kak Pilih mau cerita tentang robot. Tadi itu Kak Pilih lihat sebuah film yang lumayan menginspirasi buat Kak Pilih. Menginspirasi itu apa ya? Kayak, wah ya, bisa ya kayak gitu. Nah, coba ya Kak Pilih mau setelkan video yang Kak Pilih lihat ini. Silakan, shoot. Ada yang berbeda dari gerobak jualan milik Praptining. Robot kecil yang membantu Praptining berjualan telur dadar mini menarik perhatian yang melihatnya. Robotnya kenapa? Gerak sendiri. Robot yang diberi nama Egg Filling Robot ini merupakan karya seorang pemuda lulusan sebuah SMK negeri di Purworejo, Jawa Tengah. Pemuda bernama Agung Budi Wibowo tak lain merupakan anak bungsu Praptining. Agung mengaku awalnya hanya ingin membantu sang ibu berjualan. Praptining memiliki gangguan penglihatan sehingga ia kesulitan menuangkan adonan telur ke loyang yang panas. Awal pertama saya bilang, Bu mau tak buatin gitu, ya beliau mendukung. Oh ya udah silakan dibuat, tapi ibu nggak bisa memberi dana dulu gitu. Akhirnya saya nabung dulu lah. Akhirnya bisa terrealisasi kemarin. Terus robotnya jadi, akhirnya respon ibu senang, ya bahagialah gitu. Agung mempelajari cara membuat robot secara otodidak melalui YouTube. Dengan modal 1,5 juta rupiah, ia berhasil merangkai berbagai komponen penggerak robot. Praptining pun mengaku senang dan merasa terbantu dengan robot ciptaan putranya. Bahkan, dagangan telur dadar mini yang ia geluti selama 1,5 tahun belakangan jadi semakin laris. Anak-anak pada suka ya, Bu? Iya Mas, suka. Pakai robot jadi daya tarik gitu ya, Bu ya? Nggih, katanya keren Mas. Kan dia kan suka mecat-mecat sendiri. Nah, itu senangnya anak-anak gitu. Ini jual.
Praptining biasa menjajakan dagangannya di salah satu madrasah ibtidaiyah di daerahnya. Anak-anak yang membeli telur dadar mengaku senang dan tertarik melihat robot yang menemani Praptining berjualan. Heri Sugiarto, Purworejo, Jawa Tengah. Wah, adik-adik, di video tadi itu ya, apa yang kita lihat? Ada seorang anak yang dia tuh bikin sebuah robot, namanya tuh filling robot pengisi telur. Wah, dia bikin robot itu buat siapa? Buat ibunya, karena ibunya itu setiap hari memang kerjanya berjualan telur dadar di sekolah-sekolah gitu. Kemudian tapi dia mengalami masalah di penglihatannya. Jadi bagi ibunya itu sangat sulit untuk mengisi telur di wajannya itu. Nah, makanya anak ini dia membuat sebuah robot yang bisa otomatis mengisi telurnya. Wah, keren ya adik-adik ya. Karena karyanya itu, maka ibunya ini sangat terbantu. Dan kalau tadi dilihat apa? Rame, laris sekali jualannya. Karena anak-anak tuh seneng lihat apa robotnya, mau lihat robotnya gitu ya. Nah, adik-adik, itu tadi adalah hasil karyanya. Hari ini Kak Pilia mau bercerita tentang hasil karya yang diajak berkarya. Wah, tapi adik-adik, robot tadi itu dia memang hasil karyanya. Hasil karya dari anak yang tadi itu. Tapi robot itu dikaryakan, bukan diajak berkarya. Karena apa? Karena ternyata robot itu hanya benda mati yang hanya bisa melakukan sesuatu jika diperintahkan. Kayak robot ini nih, baru bisa melakukan apa-apa, robot menyanyi kalau dipencet, tit. Robot maju, tit. Robot tembak-tembakan, tit. Nah, robot yang diciptakan oleh anak itu maupun robot ini adalah sebuah hasil karya. Iya adik-adik, tahu nggak? Kita ini juga hasil karya dari Tuhan loh. Kalau robot diciptakan sama manusia, manusia adalah hasil karya siapa? Tuhan. Kalau adik-adik ingat tuh minggu lalu Kak Pilia cerita dari apa? Tanah yang biasa banget. Tapi Tuhan rubahkan kita menjadi luar biasa. Nah, adik-adik, hasil karya, yaitu kita nih manusia ini, apa bedanya dengan hasil karya yaitu robot ini atau robot yang tadi mengisi telur dadar itu? Apa bedanya? Kan sama-sama hasil karya, ya enggak? Nah, adik-adik, bedanya begini. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Kalau adik-adik ingat, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita ini spesial pakai telur. Kita ini luar biasa. Kita diajak berkarya bersama dengan Tuhan. Jadi kita ini memang hasil karya nih, hasil pekerjaan Tuhan. Tapi kita pun punya satu keistimewaan, kita diajak berkarya, bekerja bersama dengan Tuhan. Bayangkan luar biasa ya. Dan kita bukan cuma diajak bekerja bersama-sama tok loh. Tapi adik-adik, kita juga diajak Tuhan dan dibekali dengan apa? Gambar dan rupa Allah yang spesial dan luar biasa. Coba adik-adik kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 15. Adik-adik baca ya di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adik-adik, hasil karya manusia ini punya satu keistimewaan. Kita oleh Tuhan diajak berkarya karena apa? Kita diminta untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan. Kalau robot enggak, dia enggak diajak untuk memelihara ciptaan Tuhan, enggak diajak, enggak diberi kuasa, enggak punya gambar dan rupa dari penciptanya. Beda dengan manusia. Manusia adalah hasil karya Allah dan diajak berkarya oleh Allah, bukan hanya untuk dikaryakan
atau diperdayakan ya. Setelah penciptaan itu kalau ada diingat, Tuhan berfirman apa? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 28. Manusia adalah rupa dan gambar Allah. Maka Allah mengizinkan manusia memiliki kuasa. Dan kuasa itu harus digunakan oleh manusia untuk mencerminkan diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi kalau lihat ya, robot, apakah dia punya kuasa? Dia hanya akan melakukan apa yang kita perintahkan. Dengan remote control, dengan program-program yang sudah diprogram pada dirinya, dengan segala sensor dan lain-lain yang sudah diprogramkan ke dalam dirinya, itu saja yang dia lakukan. Dia tidak berkuasa untuk berpikir, dia tidak berkuasa untuk kemudian apa ya enaknya yang setelah ini aku harus lakukan. Gimana ya caranya aku bisa menguasai untuk alam semesta ini, gimana caranya aku bisa memelihara ciptaan Tuhan. Robot tidak diberi kemampuan untuk itu karena dia bukan ciptaan Tuhan dan dia adalah hanya ciptaannya siapa? Manusia. Manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa. Manusia punya kuasa. Diberi Tuhan oleh kuasa. Untuk apa? Untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau ada diingat, kita harus apa? Melakukan apa? Melindungi, memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika perintah untuk berkuasa itu pertama kali diberikan kepada Adam, Tuhan itu tidak hanya sekedar memerintah Adam, lalu Tuhan itu membiarkan Adam sendirian melakukannya. Enggak loh. Tapi Tuhan tetap dekat dan beserta dengan Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Jadi adik-adik, di sini kita juga lihat bahwa apa? Tuhan itu selalu terlibat dalam setiap usaha dan karya kita. Jadi setiap apapun yang kamu lakukan, setiap apapun usaha dan karya yang kamu kerjakan, kerjakan sebaik-baiknya. Do the best for Him. Because He is always with us. Adik-adik, Tuhan selalu terlibat dalam hidup kita. Terlibat dalam setiap usaha kita, dalam setiap karya kita, dalam setiap pekerjaan kita. Dia menyertai kita. Sehingga kita tidak perlu berputus asa. Misalnya suatu saat kita merasa nih, aduh usahaku sudah mentok, usahaku sudah sampai paling jedok. Tapi rasanya kok sangat berat sekali. Adik-adik, Tuhan tidak tinggalkan kita. Jangan pernah merasa takut. Meskipun kita merasa sulit, meskipun rasanya kayak usaha yang kita lakukan ini kayaknya kok berat. Tapi adik-adik, ada Tuhan menyertai kita. Dan Dia selalu menolong kita. Ingat, kita punya kuasa diberikan oleh Tuhan. Adik-adik, Kak Pilia mau cerita tentang seorang saudara Kak Pilia. Dia suatu hari pernah cerita bahwa mamanya dia waktu itu mama dan papanya masih tinggal di kota Dili. Adik-adik tahu Dili? Dili itu di Timor Leste. Sekarang namanya negaranya Timor Leste. Dulu namanya Timor Timur ya. Di Timor Leste pada tahun sekitar 2003 itu ada terjadi kerusuhan yang sangat besar di sana. Mamanya saudara Kak Pilia itu, mama dan papanya, mereka membuka sebuah toko pakaian di sana. Dan pada saat terjadi kerusuhan itu, toko mereka dibakar. Adik-adik, usaha satu-satunya tempat mereka menggantungkan hidup mereka untuk mencari uang untuk bisa hidup sehari-hari. Tapi waktu itu toko itu dibakar. Dan mereka berdua, papa dan mamanya harus melarikan diri ke Surabaya. Akhirnya mereka naik pesawat
Dengan apa? Tidak bisa bawa apapun. Tidak bisa bawa koper, baju, harta, semua tidak bisa dibawa. Semua harus ditinggalkan. Karena mereka harus segera lari dari sana. Maka mereka hanya sempat membawa pakaian yang mereka pakai. Bawa paspor dan bawa uang seadanya. Apakah mereka putus asa? Pada awalnya ya. Bayangkan adik-adik, sebuah toko yang sudah besar, sudah jadi, sudah enak, tiba-tiba habis, kemudian apa yang harus dilakukan? Harus memulai lagi dari nol. Betapa sulitnya membangun kembali semuanya. Tapi mereka percaya Tuhan tidak tinggalkan. Mereka percaya kalau mereka lakukan sebaik-baiknya untuk Tuhan, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu beserta. Kita adalah hasil karya, tapi kita pun diajak Tuhan berkarya bersama Tuhan. Bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Silakan kamu berkarya. Tidak, tapi Tuhan menyertai kita dalam setiap karya kita. Dalam setiap pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kamu lakukan, Tuhan menyertaimu. Karena Tuhan katakan apa? Bersama-sama Dia. Adik-adik, sebagai karya ciptaan, kita berkarya bersama Dia. Papa dan mama saudara Kak Pilia itu akhirnya membangun kembali tokonya. Mereka memulai lagi usaha yang sulit itu. Dan sampai sekarang toko itu masih berdiri. Adik-adik, tetap semangat kerjakan setiap karya, setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab, setiap tugas yang diberikan kepadamu. Sesuai dengan talenta dan karunia kita. Dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Aku adalah Tuhan Yesus. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Maka Tuhan berkata kepada kita, lakukan sebaik-baiknya, bekerjalah, berkaryalah untuk Tuhan. Karena apa? Akan datang saatnya di mana kita tidak lagi bisa bekerja. Ya adik-adik, tetap semangat. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Jangan putus asa. Tuhan menyertai kita. Adik-adik, Kak Pilia mau mengajak kita menyanyi sebuah lagu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat,
bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum mencoba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jadi kita berikan bejana untuk Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat hafalan kita ambil dari Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu menyertai setiap karya kami, setiap usaha kami, setiap pekerjaan kami. Meskipun sulit, meskipun berat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka Tuhan, biarlah kami boleh terus semangat, kami boleh tidak pernah berputus asa, karena tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Dan adik-adik tetap ingat, stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you. Bye-bye.